Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu. Jamaah pengajian akad pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi yang cerah dan sejuk ini kita bisa diberikan maunah pertolongan dari Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yang kebetulan ini sudah memasuki bulan Agustus. Sampun pasang bendera ya Pak. Tanggal kita mungkin ada sing perusahaan itu 5 September untuk resmi gitu. Awal dari merdeka tanggal berapa Pak? Hah? 17 Agustus 16. Oh, kok ada sing nyanyi 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan kita, esoknya. Datang kalender Hijriah tanggal 5. Awal dhewe merdeka nek kalender Hijriah niku tanggal 5. Iku biyen pengajiannya Pak Zainuddin MZ itu baru. Panjenengan orang di kota tanggal 17 Ramadan itu baru. Ingkang leres awal dhewe merdeka tanggal 9 Ramadan. Tahun itu berapa? 1364. 9 Ramadan 1364 Hijriah. Dintennya dinten apa? Jumat. Pasarannya apa? Wong Jawa itu ngerti pasarannya apa? Pasarannya itu manis. Lebih ya bahas manis ya lebih gitu ya. Soalnya itu tonggo kula naminipun Mbah Manis. Niku lahirnya pas pasaran Legi. Mbah Legi kan berbeda. Nah ini kenapa saya cerita ini, nanti materinya juga berkaitan dengan syukur nikmat itulah ya. Dan sekarang ini kalau ada pengajar pada senang bikin pantun. Nah kalau jangan pantun dia pakai ibu-ibu dia cakep nih mungkin. Sebuah apik boleh dan bercakap. Main layang-layang di pinggir kali.
ulur talinya perlahan-lahan. Perjuangan belum terhenti saat proklamasi, justru tugas berat yang kita emban. Setuju nggih? Oh, tambah dijebelin kan iki oleh kata Surakarta. Makan nasi pecel di Surakarta rasanya sungguh enak sekali. 17 Agustus hari merdeka, tugas berat generasi muda telah menanti. Mungkin ini pun kakak, tapi nanti kalau kirim-kirim grup WA mawon. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahumullah, yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana konsep Islam berkaitan dengan manajemen waktu untuk masa depan yang lebih baik. Nah, termasuk juga masa depan bangsa Indonesia. Ingkang menarikannya dari Miladia sambung ulang tahunnya yang berapa besok? 78. Jadi kalau kita lihat, saya kebetulan di UIN juga ngajar mata kuliah Civic Education untuk anak S1. Kalau sehari-hari harusnya ngajarnya di Pasca, tapi saya ngajar S1 ngajar Civic Education. Itu mahasiswa sok tak kancing-kancing lagi pula awal ini merdeka di Jumat bulan poso nalika Soekarno akan diculik tadi dibawa kemana? Rengas Dengklok. Neng dia pelawak kasino Ibrahim pelawaknya apa? Warkop. Kita pernah bertanya nanas apa yang terkenal dalam sejarah Indonesia. Ternyata nanas Dengklok. Ada sebenarnya nanas Dengklok. Terus piring apa yang dikenal di Indonesia? Piringatan 17 Agustus. Ini kurang malam Ramadan dan malam Jumat. Belum ada yang meneliti waktu malam tanggal 9 Ramadan itu Soekarno dan kawan-kawan itu terawih. Iya, di malam kan itu bulan Ramadan terawih apa enggak? Syukur tidak dibeli, terawih di 11 kok lalu berikut. Saya sempat tanya itu dengan orang-orang yang katanya nggak sempat tarawih karena dikejar-kejar belit-belit gitu ya, tidak boleh tarawih sholat itu juga boleh. Nah terus detik-detik proklamasi jam 10 lebih 10 menit dari Jumat itu juga perlu diteliti. Soekarno waktu itu Jumatan Soekarno dan Jumatan ini khotib besopo ini, terus materi khutbahnya berkaitan kemerdekaan apa enggak gitu. Jumatannya tanggal Jebunti, potong baru, gitu. Sebenarnya kan dari penelitian sing unik-unik nonton itu malah laku daripada sekedar hanya cerita-cerita yang sudah kita pahami. Tapi kita sebagai orang Islam mungkin perlu mengkaji itu. Yang akhirnya apa? Nanti kita sampai pada kesimpulan Indonesia itu bisa merdeka karena perjuangan umat Islam. Jadi kajian kita itu akhirnya harus sampai ke situ. Pertempuran Surabaya setelah merdeka itu juga semuanya adalah peran umat Islam yang sekarang dicoba di pinggir-pinggir itu, dianggap peran gitu. Iya. Nah ini kan juga menjadi tantangan bagi kita. Makanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya itu setiap Rabu pagi itu jam 5 sampai jam 7 itu
mengadakan tadarus bersama dan kuliah subuh tapi online. Yang dibahas tentang apa? Tentang para pendiri republik ini, yang nanti sampai pada kesimpulan bahwa perjuangan untuk merdeka yang paling besar adalah orang Islam, termasuk yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kan berdirinya negara itu kan syaratnya apa nih? Siji, ada pemerdekaannya; dua, ada rakyatnya; tiga, ada kedaulatannya; yang keempat, pengakuan dari negara lain. Nah, yang dari negara lain itu dari mana? Ternyata dari Mesir dan dari Palestina. Waktu itu Palestina masih. Jadi sebenarnya mencari pengakuan dari negara lain itu juga rombongan dari Indonesia ada dua. Ada rombongan yang ke Timur Tengah dan rombongan yang ke Eropa. Tapi yang ke Eropa itu nggak ada yang berhasil, karena Eropa masih di bawah pengaruh Belanda. Mereka belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Justru yang pertama dari Mesir, dari Palestina. Dan dulu yang membawa pengakuan kemerdekaan itu namanya pun sudah, namanya Abdurrahman Baswedan. Sinten? Sinten Bu? Kakeknya sudah. Jadi saya ini kan ketua Dewan Pembina Yayasan A.R. Baswedan. Jadi begitu Pak A.R. Baswedan dapat gelar sebagai pahlawan nasional, saya dan teman-teman izin sama Mas Anies dan keluarga mendirikan Yayasan A.R. Baswedan. Nah, yang termasuk yang kajian kuliah subuh segala ya yayasan itu. Itu ceritanya kan menarik. Jadi Pak A.R. Baswedan itu kan di setiap tempat, di bandara mana dikontrol terus, bawa apa gitu. Nah, ceritanya itu terus surat yang dari Mesir itu disimpan nang ngisor kaos kaki. Tur kasutnya itu selalu ruwet-ruwet itu, jadi ya dikira-kira orang-orangnya kayak. Tapi saya kira itu apa Pak? Itu adalah dari Allah. Jadi di bandara dikontrol sekalian, kok ya orang kontrol kaos kakinya. Jadi ya itu kan ada ya Pak, kehendak Allah kan begitu Pak. Itu angel dinalapi ya sulit. Padahal kalau yang namanya kontrol di kota sekali. Nyuwun sewu sampai mungkin nyuwun sewu celana dalam untuk dikontrol juga di situ. Tapi kok orang tekan kaos kaki Pak, bahaya Pak. Akhirnya bisa membawa pengakuan kemerdekaan. Nah, cerita-cerita yang seperti itu kan jarang diceritakan, padahal ya artinya heroiknya. Nah, termasuk mulai Bapak Ibu sering kalau ada acara apa kan mesti nyanyi lagu syukur ya. Itu sing ngarang sih. Haji Mutahar. Haji Mutahar itu orang Arab. Orang Arab. Saya tanggal berapa itu pernah mengkaji di antara itu yang saya dilakukan itu ngaji tentang Haji Mutahar. Terus narasumbernya termasuk Mbak Marisa. Tepat Marisa. Sinten. Nah, gua sedikit Facebook viral gua kali nyonya gua terus kali mari sahakai kakau sini itu orang repot pamit jadi kritis gitu. Ceritanya kalau kepanggil pas Mas Anies Matu di Ancol saya ketemu kali biasa tuh pakai ketemu lagi selfie itu.
Ning nalika gambar niku kula tayangi teng kampus teng mahasiswa sedikit boten-boten sing ngerti kok. Saya tanyakan foto saya, istri saya dan Marisa ketika Fauzi itu, coba Anda yang kenal yang mana? Yang kenal hanya fotonya Bapak saja, Bapak fotonya. Karena umurnya sudah 61, sama persis dengan saya, 61. Nah ini cerita-cerita yang berkaitan dengan perannya orang-orang yang dari keturunan Arab memang sangat banyak untuk awal kemerdekaan, termasuk kebangsaan di Purwokerto yang untuk kita ketik-ketik proklamasi itu juga pemberian dari orang-orang kita. Nah, ingkang selajengipun ingkang badhe kula aturaken bahwa Islam itu menjelaskan manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijelaskan dalam surat At-Tin, surat yang ke-95, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ibu bapak sekalian, terus biasanya kalau kita bicara tentang waktu, kita selalu menjelaskan tentang surat Al-Asr gitu, surat yang paling pendek tapi digemari ibu-ibu kali jamaah ke masjid itu. Nah, imamnya nganggo Al-Asr itu peminatnya rotok kan. Selain pasar ya masuk bida. Neng jawab dulu kan jamaah pengajian itu baru Pak. Baca surat Al-Asr ya orang rampung aja pindah-pindah betul karuan. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Wah, berarti ngomong orang apa? Ini buatan biasa masuk, padahal yang pun keliru Pak, bener kita ya Pak. Kadang-kadang malah dibenerkan malah repot. Saya kebetulan seminggu sebelum Ramadan kemarin saya berangkat ibadah umroh. Nah, baru kali itu saya melihat bahwa di Masjidil Haram itu imamnya ketika sholat maghrib membaca ayat-ayat sajdah. Kalau berbayang itu jamaah sawi Indonesia mesti berdoa gitu pernah gitu. Selesai sholat langsung kumpul, Ustaz, apa bapak? Kalau sholatnya kalau bayani kalau sholat diri kalau niku sholatnya betul sah. Terus, kalau jadi gimana kalau sholat subhanallah ini betul hukum gitu. Jadi orang Masjidil Haram itu masa kecamatan Peru mengungkapkan betul. Subhanallah orang sing perlu Pak. Orang sing nganggo subhanallah, orang sing baleni sholat. Niku boten keliru Pak. Niku lah makanya saya terus menyampaikan mungkin kalau di masjid-masjid imamnya mau baca ayat-ayat sajdah itu dikandani sih. Dan boleh sholat berada bingung apa itu? Imamnya langsung sujud di subhanallah, ngatur mana di subhanallah mana itu lah terus imamnya akhirnya bingung tuh, jujur dalam guru sing dulu nggak nanti Mas gitu kan? Mana jadi? Ya senajan bener kan saya kayak aku sih keliru ya di subhanallah kabeh. Itu sungguh-sungguh terjadi Pak. Jamaah kita.
Tapi juga ada cerita yang menarik. Konco kula sak kamar itu saking Jawa Timur. Umurnya itu sekitar 74. Nalika mulai akhir tawaf kali sa'i niku basane weru iku pun keleh pindho gitu. Jadi mlaku wis ora iki kula tonton terus. Ala napa umur kula itu di semester apa nggih Mas? Baru pada rasane seperti nek bareng wengi jam 8 niku dapat fikol dari kampung halaman. Nggih, nek jane ya ora ngerti apa boten ngerti carane napa fikol piye kula sing mujake. Kula terus WA-ne alamat yang mengirimkan namanya cinta. Baru ngomong 20 menit langsung sehat. Wong isuke tak jaten bukit turun tak jak mbak mangke dengan nyanyi pengantin baru kula video betul. Nanti lihat wah memang aku wong tua iki kok. Jadi saya tanya lagi niki mau sih. WA jenengan sinten, Pak? Anu niku calon kula. Lara-lara gitu. Niku nyonya kula ora nembe tilar donya karet tahun dengan tahun kalau itu pun duwe calon. Nah calonnya sampean mereka dengan kawan terus. Jadi bonus tolong Meja menawi kula pas ijab nggih mangke tausiahipun Ustaz Hamid niku lho kula ndak asal proyek yang isi tausiah manten. Dan itu rencananya kapan, Mbak? Nanti mangke mundur-mundur kula tak nyiapin tak nyeleng isih niku. Nah, iki umroh piye entek ya 35 kunjul ya. Dadi nang desa iki biayane 30 sing 5 juta kok pamitan, Mbak. Ngantos sepriki dereng diundang kok. Saya ya berharap kalau ada pikiran kalau di hotel Mbak, jadi kan harus diundur-undur Pak. Masalah ada dua siji selak. Maksudnya kalau selak 12 baru. Siji selak 12, loro selak calonnya itu berubah pikiran. Loro-loro nel, ini kata sedikit dari materi komunikasi. Di monggo surat Al-Asr dipun waos sareng-sareng setunggal kali 3. Nah, jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi awalnya diri kita ngitung-ngitung apa kok persiapan untuk masa depan itu yang sudah kita buat itu persiapan yang seperti apa. Nah masa depan atau hari esok ini punya tuntunan agami ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang hari esok itu bicara tentang regenerasi.
tentang kelanjutan dari kita dakwah agama ini. Kalau kita lihat di dalam sejarah para nabi dan rasul, Allah menguji nabi dan rasul, ada beberapa nabi yang yuswanipun sampun sepuh dereng dipun paringi momong. Wonten nabi namipun Nabi Zakaria, wonten Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan rasul-rasul yang sampai sepuh dereng kagungan putra. Tapi senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Duh Gusti mugi panjenengan paring dumateng kawula lare ingkang saleh. Jadi meskipun sudah tua, bahkan kalau diceritakan Nabi Zakaria wis tua, ritmonipun sampun petak sedaya. Lajeng malah ana sing ngarake bahkan istrinya niku cara basane weru niku gabuk niku. Gabuk niku nek lagune wayahe pemandul. Ananging boten rendet anggenipun gedhe dumateng Gusti Allah suwun dipun paringi putra. Sing diwedeni apa sak mati pungkul yo dakwah Islam iki kepiye? Nek awake dhewe iso mikir boten ngoten iki, Pak. Mengko aku mati iki anakku do rebutan warisan ora. Bukan mempersoalkan masalah kelanjutan dari dakwah itu. Kepiye kok PCM baru itu nek aku ora dadi pengurus tetap maju orang itu yang dipikirkan kan itu. Ini masalah regenerasional. Makanya baru ini untuk Indonesia nih. Bisa kelihatan. Maksud kula nek Indonesia termasuk yang mau ikut pilihan presiden, pilihan DPR. Untuk saya laporkan, nek tanggal 14 Februari ini nek cah nom itu diperingati hari apa tuh? Oh, Pak itu Valentine, Valentine's Day, Valentine. IPB besok memperingati. Nah, kalau itu tahun sangat besar, kalau sangat itu kalau jadi koordinator DP di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kalau itu yang badan nyensor baca-baca itu ucapan selamat Valentine di Robotan, termasuk nyensor yang duit, dia kan novel-novel itu kan masih nanti kalau murid gawa novel atau porno sidik saya sita, terus lengkap saya bisa ngambil apa Pak? Boleh diambil asal yang datang orang tua. Nah kalau orang tuanya tengok sekolahan, novelnya lebih diselang konsol guru loh Pak gitu. Lebih dibaca teman guru, malah lebih jelasnya berbagai Pak. Alasannya gurunya kan saya harus membaca mana yang tidak boleh dan harus saya sensor, itu alasannya. Nah, saya termasuk juga sengit-sengit. Ini khusus catatan Bapak Ibu sekalian, nanti kolaborkan khusus tanggal 14 Februari 2024. Itu bukan hari kasih sayang, tapi hari kasih suara. Hari kasih. Niku jadi ini KPI orang berpikir kok ya hari kasih suara kok ada hari kasih sayang. Kok diganti di mana diganti hari dipindah. Nah rencana jadi diganti tanggal 21 Februari untuk seminggu. Ini baru ditulis di motor enak Pak. 21 Februari ini ditulis itu 212. Mosok pilpres kok 212 itu jadi masalahnya. Jadi nanti Indonesia ini terampil. Ketua
mugi-mugi Pak. Itu wedok namanya Mbak Ida. Itu mobilnya platnya AB 212DE. Mbak, jenengan kok kedelok? Orang masyarakat kedelok itu pelaku ini bisa durungnya peristiwa itu gitu ya. Karena memang kelahiran saya, jadi mobil saya itu 15 tahun yang lalu platnya ya Bonipi gitu. Senajan katanya kalau malam pergi sendiri ya sudah kadang-kadang betul di koyak-koyak kecuali nanti kira orang yang fundamentalis. Padahal sudah tidak ada hubungannya gitu. Saya kemarin pulang dari Bandung Pak, ketemu teman saya yang mau nyalek pusat untuk dari Partai Umat itu. Kan mobilnya bagus Pak, pakai mobil Alfa itu, plat mereka D1 apa? D1 dok. Nah itu saya tanya, sampai pesen pakai nomor dok D1 dok itu bayarnya berapa? Pinter bayar Pak. Ini ku nek perpanjangan ber 5 tahun. Nek perpanjangan itu bakal pesenan itu sudah 20 juta. Ini ku nek pesen D1 kan, D1 itu 20 juta ya. Belum pas sekalian belum ya. Iya, jadi kan baru sampai lu belum pakai super sesuatu baru memang terjadi masalah. Nah, itu orang pulau ya pernah bertuku motor kok ya gitu kan. Nah, membeli TOK ya itu apa sih? Nah, jadi nih pesan saya untuk masalah pilpres dan pileg itu, jamaah pengajian baru itu ya jangan sampai ada yang golput. Mari kita gunakan hak konstitusional kita untuk memilih calon yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Ibu itu pilih atau angel, itu jenengan pakai pilih 5 kertas dulu. 5 kertas, siji presiden dan wakil presiden, loro dewan perwakilan daerah DPD, langsung DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Sukoharjo. 5 amplop, dibuka loro 300 kabeh, tok terus kabeh gesek Pak, jadi biyen zaman Orde Baru ini Pak, partai yang telu Pak. Niku sing pinter waktu itu memang Golkar. Golkar milih sing tengah Pak. Di siji P3, telur PDI, Golkar. Soalnya pada dibuka, niku mesti sing dipilih niku sing paling gampang sing tengah. Nggih. Termasuk yang ada di barang gampang. Bener betul soal bulan merem betul apa terus dibuka. Ingat milih sing biji baru ada gede-gede ini sedikit bareng gambarnya 4 ekor begitu ya padahal sekarang anggota calon anggota itu hanya nama, tidak ada fotonya. Dulu kan pernah ada fotonya, jadi makanya sing ada fotonya ini presiden, wakil presiden sama DPD mungkin ada fotonya karena orangnya ada banyak. Ya pemilih Indonesia itu aneh-aneh. Calonnya Rasulullah sudah di calon presiden, gue fotonya dewi ditempelkan di toples gitu Pak. Yang penting aku mantap gitu, calon gue tak toples tak gogonan gitu, terus dilem gitu pakai toples gitu. Ini dicari catatannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang masa depan, itu juga berbicara tentang kematian. Ini mengenai sampun pengalaman piladonya dari ini mantan sing siap dari siap anane nih
tur kadang-kadang awake dhewe yo lucu-lucu kok pengajian ngoten iki terus. Mesti sing dilirik sing tuwek-tuwek dikira nek kematian saja Mbah Kaisik saja. Niku sing ngandani sinten to, Pak? Dulu saya ingat waktu kebetulan kan bapak saya itu meninggalnya lebih duluan dari simbah saya, yangko saya. Niku wong sing takziah nonton sing kleru kok dari simbah. Ya kok kira-kira sing bangun mati ya simbah ya. Betul masalah bangun wis. Sing mati ya tetep sik ya ora apa-apa, ya bangun ora bangun. Jadi sing diperintahke kan mempersiapkan nek wong uripe mung golek donya niku mung entuk donya tok. Ning nek golek akhirat insyaallah akhirate yo entuk donyane nggih rasa. Ning satu dipraktekke dari Bu. Insyaallah satu iki. Terutama sing umure wis swidak munggah. Kalau nek pengajian biasanya pun ning ngrawuh tuyul-tuyul kok. Nom-nom ke rumangsa umure se rada dawa. Nek teng Weru itu biasanya sing rawuh kathah bapak karo kathah ibu. Ibu-ibu tuh ana sing seminggu pengajian ping 8 ping 9 niku. Nah, nek kula duwe kanca malah lucu, Pak. Duwe kanca niku biyen kan nek wonten berita seripan biyen kan teng koran niku. Dadi bendino iki delok berita innalillahi terus dheweke mesti takziah, Pak. Wah, pengen tapi kan. Nggih, Pak, tapi kan betul itu delok innalillahi orang itu langsung ya kan ora mungkin ditolak apa ya saya. Tak nyolati pula. Tapi dia merasa ini amalan khusus saya. Jadi ada khususnya beramalan khusus saja. Ini kalau kasus-kasus dalilnya betul-betul sih. Amalan khususnya orang tahu batal loh bagaimana. Saya mesti sholat jam waktu itu kan ada yang mesti nolot takziah. Mesti layan itu. Ya syukur apik. Nah terus yang berikutnya kalau kita bicara tentang akhirat, hari esok juga berbicara tentang akhirat. Nah kalau waktu manusia itu kan ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Masa lalu kita bisa dirubah apa enggak? Tidak bisa. Dengan masa lalu kita apa yang bisa kita perbuat dengan masa lalu kita? Apa? Ya orang mengatakan kita merubah cara pandang atau perspektif yang kita rubah. Nah, sini kan lebih lanjut sedikit. Kalau sejarah yang ditulis oleh Belanda, Pangeran Diponegoro itu pemberontak atau pahlawan? Sejarah sing tulis Londo. Pemberontak. Tapi kalau yang menulis sejarah adalah orang Indonesia, pahlawan. Cuman ini mungkin renungan juga bagi kita. Kemarin kan ada wacana gimana kalau makamnya Pangeran Diponegoro gak dipun pindah Tanjung. Tapi ternyata Ngerso Dalam tidak terlalu berkenan. Kira-kira sebabnya apa? Jadi kalau di kalangan keraton Jogja itu sendiri atau Solo juga mungkin kalian gara-gara perang di Diponegoro itu, terus kerajaan kon bayar itu, jadi Belanda itu perang biaya paling besar itu perang
tahun berapa perang Diponegoro terjadi adalah perang menjelang sholat Isya dan sholat maghrib 1825 sampai 1830. Jadi kali-kali itu adalah bersolat maghrib menjelang sholat Isya. Iya, jadi di kalangan keluarga teratas sendiri dekat gara-gara perang itu terus kon membayari kabeh nanti karena ada di pihak yang kalah. Nah, itu, tapi makanya perspektif itu kan sekarang dirubah. Contoh yang paling gampang sekarang, kita kan sangat yakin bahwa tahun 65 PKI itu melakukan pemberontakan. Tapi sekarang ada upaya untuk merubah bahwa mereka adalah korban. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ini sudah mulai menguat dari nanti uang Islam jauh makmur. Nah, ini kan sudah jadi Indonesia selalu masih kuat itu karena apa? Karena orang Islam dan baju hijau itu bersatu. Jadi musuhnya PKI saya dulu kan dua hijau jadi satu. Hijau satu itu Muslim, hijau yang lain tentara. Sudahlah kalau tentara dengan umat Islam bersatu, insya Allah masa depan Indonesia masih bisa menjadi masa yang bangsa yang kuat. 78 tahun merdeka koyo ujiannya orang rampung-rampung malah saya jadi nama nanti bahkan teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang waktu, Pak, ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Waktu itu berkaitan dengan yang pertama, nek ono waktu itu pasti ada yang namanya perubahan. Islam itu ajarannya mengajarkan orang hidupnya berubah dari kekafiran kepada ketakwaan. Terus yang kedua, waktu juga berkaitan dengan perputaran. Nek cara Jawa lepodo cokro manggilina. Lagu Nekos Plus niko, dunia selalu berputar bagaikan roda berganti, nasib manusia pun begitu. Jadi manusia itu semoga grafik semoga rasa semoga kena. Nah, ini saya kita diajari nek ake pasting dulu iki ora usah kemelinting. Kemelinting itu bahasa Indonesia apa? Kemaki itu kamase kemelinting, kemaki. Sombong, congkak, angkuh. Sopo siro, sopo nek cara wong baru itu wah bareng jabat duwe haji mumpungisme. Mulai ajaran-ajaran jadi kalau ajaran orang Jawa yang asli dulu ya kudu anak asal dan seterusnya. Jadi ini masalah yang berkaitan dengan cokro manggilina itu. Orang hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Anangin babagan kita besar yang namanya usaha supaya hidup kita perputarannya lebih baik, itu juga harus senantiasa meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, waktu itu juga kalau kita bicara waktu, mereka wonten kaitanipun kalian untuk masalah umur kita. Itu kalau ada orang yang merayakan ulang tahun itu tambah umur nopo sudo. Sudo. Apa dadak dirayakan.
Raja umurna, apa itu sudo umurna. Nah, kalau kita bicara tentang umur, maka Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan ada kita supaya menjaga 5 kesempatan sebelum datangnya yang lain. Jagalah 5 sebelum yang 5 yang lain. Irtalim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautik. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Pertama, sababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datangnya tua. Lah nek pun kadung tua yo pripun? Nek wong tua kadang-kadang ya rada aku pilih, aku wis tau nom. Nek kowe ora tau. Saya tuh kayak ketemu ngomong bapak-bapak paling seneng di rumah jenengan atau jenengan ki awet. Awet nom awet tua. Saya kalau lihat Facebooknya ibu-ibu itu kan selalu ada kapan dari ulang tahun itu, tapi tahunnya nggak pernah ada. Ibu-ibu kadang masalah tahun kita harus dijeleki tenanan. Diwawancara juga ibu kelahiran ada berapa? Kan sedikit jadi sing jenenge nganti Agus. Ibu jadi laporan nanti itu dia apa itu? Ya kan kira-kira lahirnya bulan Agustus. Ini tulisan si kalau terkenal di dalam Facebook itu ada orang yang paling setia yang lahir pada bapak yang setia adalah yang lahir bulan Februari. Kalau melu kan itu kita terus yang kita sudah terlanjur tua, ya mari kita persiapkan anak-anak kita supaya lebih baik dari kita. Saya kemarin baru menyaksikan pidato pembukaan Profesor teman saya. Aku udah cerita sejarah hidupnya waktu muda kalau dia bersendiri. Bapaknya kuli bangunan, ibunya dodolan apa dulu. Ya banyak sih saya. Anaknya bisa jadi profesor. Jadi kali pidato itu kali bersendiri. Tapi juga ada profesor yang lain ceritanya beda lagi. Awalnya diri perlahan anu itu loh, bangga dengan prestasi diri senajan kecil kan awalnya diri sampai kayak bapak dengan lumayan pak dengan anu deh badmintonnya bikin juara gitu. Kalau bikin juara kayak begitu ya rasanya gitu di juara. Nah jadi ini kan dia tetap juara kelurahan gitu juara. Nah itu teman saya yang profesor itu malah bangga pernah menjadi juara sekolahnya. Padahal juara tingkat apa? Juara sekampung. Dia setabrak bahwa dia ngomong itu dia merasa aku yang ulangan mesti juara di acara mau berenang itu bangga pak juara sekampung. Padahal pak juara sekampung itu tidak terjadi. Wagina qabla faqrika. Jagalah masa kayamu sebelum datangnya miskin. Jadi ini masalah berkaitan dengan finansial gitu. Nek awake dhewe donga kali Gusti Allah niku donga kepengin dadi wong sugih apa dadi wong cukup? Cukup mawon nggih. Arep bayar SPP, arep mampu
Oke iki sing oke ora bahagia ya oke. Nah, kalau cermati itu orang bermasalah itu lebih masalah lebih gede putih Pak. Wong sing ora duwe duit karo kopean duit. Itu masalahnya oke ndi. Sedikitlah nanti gara-gara banyak pembangunan jalan tol barang-barang banyak yang namanya OKB. OKB itu orang kaya baru, sugih tataan. Itu ada dulu di daerah Jawa Timur, dari uang siji nanti tuku mobil 5 padahal raiso mobil. Jadi untuk pirang miliar bingung dikapakai. Tapi ada yang hebat betul Pak. Saya punya teman itu tadi dapat apa namanya ganti untung. Enggak, dia kan wah itu kalau ada pembangunan kita ganti rugi, sekarang ganti untung. Untuk 2 miliar, sing 1 miliar dibagi anaknya papa 350 TP, sing 1 miliar membangun masjid. Ini orang yang dapat hidayah Pak. Bebas jadi langsung masjid di kampung itu langsung dirubuk gitu. Didandani langsung jadi apa? Tolong tua sih makan itu melirik-lirik karena anak itu wakil Pak. Papa tak pakai seperempat, aku sing siji tak kayak masjid. Tuh, anaknya sing kok teman perlahan-lahan wis. Bapak ora ngerti matematika. Aku tak gawe mana akhirat ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak yang sederhana di desa Pak, itu ketika mendapat rezeki sing kagetan ya ora kaget Pak. Biasanya orang desa kan aku kan perbudalan, pergolima. Pengaruh mati ke dalam sendiri. Jadi duit kalau duit itu bisa dibawa mati apa enggak tahu? Bisa. Tapi kalau lagunya Roma Irama kan memang itu harta yang kau miliki tidak akan kau bawa mati. Tapi pengajian sekarang ternyata harta itu bisa dibawa mati. Bisa. Ya kuwi dititipke nang PCM Weru, dititipke nang pembangunan kecil, dititipke nang pembangunan sekolah. Termasuk dititipkan menggali gardu barang itu. Nah, sekarang ini yang paling ramai itu kalau orang umroh atau haji, itu biasanya pembimbingnya tuh ayo saya kumpulan tuku Quran dititipkan teng Masjidil Haram kali teng Masjid Nabawi. Hitung-hitungannya berapa? Sing maca insyaallah lebih banyak. Dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi ada yang mengumpulkan itu saya itu Quran. Gerakan-gerakan sedekah Quran itu ada sekarang ada di mana-mana. Karena apa? Bapak-bapak ibu yang sedekah Quran kalau dibaca, itu akhirnya pahalanya kita juga mendapat mengalir terus. Ini anyar terus. Atau diwaca malah perlu di dalam rumah gitu. Koleksi wa faragha qabla subulika, jagalah masa sempatmu sebelum datangnya kesempitan. Jadi kalau itu paling benar senang Allah
merasa dirinya super sibuk. Ya mungkin ya sibuk tenanan ya bisa lah. Saya tuh punya teman begitu pensiun jadi pegawai negeri ngurusi yayasan sosial itu 16 Pak. Ketua IP sekretaris itu. Akhirnya nonton rapat, ini aku malah betul tahu teko. Nah ini rapatnya baru itu kan ibu tuh Pak, ngomong mereka. Malah akhirnya sekat tuh Pak. Sekat, ikut cakur itu ada di kan. Ya karena memang, ya saya juga termasuk usul-umat. Ini kan sekarang ada aturan anggota KPU itu kan umurnya tidak boleh lebih dari 60 Pak. Padahal kalau saya lihat umur Suwita guru pensiun lain, itu mulai korpor mengoperi itu PPPS itu kecil sekali tugas-tugas seperti itu bagi seorang guru bila ketika waktunya menggawai. Tapi ini juga cerita ini juga sekarang banyak orang yang berkeluh kesah dari haji tahun ini itu ujiannya lebih banyak. Jadi haji si paling bingung tahun lalu bayarnya dulu muda, orang sing tuwek-tuwek, gitu. Dulu kan ya nggak boleh. Tahun ini kan yang meninggal paling banyak, tahun ini meninggal banyak. Karena itu umur 90, umur pada berapa? 750 sekian gitu kayaknya. Itu katanya ini rekor. Termasuk juga ada orang yang langsung terkenal Pak. Orang dari Tasikmalaya atau apa dari Jawa Barat. Sampai di Jeddah mau landing, jalur balinan Indonesia menang kelingan fisik Pak. Kelingan apa makani? Mau lagi Pragawati ini berapa pramugari ini ngerti orang ini minta apa Pak? Setelah dijelaskan oleh penerjemah itu pramugari ini kita makalan Pak. Mau iso-iso nengok. Akhirnya jalur selfie foto berdua Pak. Jadi malah jadi terkenal. Mbak aku malah foto kalian pramugari Arab Simayu Pak. Negara-negara kayak ini kan. Tapi memang orang Indonesia nek wis dadi nek wong Jawa lek untuk sik jenenge kelangenan. Wis ora sik jenenge kelangenan wis ora ono. Makanya akeh kira boleh piro. Namanya kelangenan itu terserah lengaran itu Pak. Ono sing menggaji yo menggalingan akeh iki ya. Nah jadi kita mumpung masih ada kesempatan, mumpung padang rembulannya, mumpung jembar kalangannya ya Suraho. Ini kan apa? Mumpung awake dhewe iki sing duwe kesempatan diparingi Gusti Allah bisa hidup dengan baik. Niki wonten sing badhe nyaluk jamaah niki. Kalau saya seminggu yang lalu ngisi pengajian pimpinan PKU Gombong. Terus saya sampaikan bapak-bapak direksi sesuk goleko depan meneh. Nah iso rumah sakitnya ditambah, diperluas karena sebentar lagi mau dapat pasien lebih banyak. Stres. Maju anggota DPR daftar lewat KPU, kalau orang kepilih pindah nang PKU. Jadi ngurus awal nang KPU, baru orang kepilih pindah nang PKU. Jadi pasiennya saya tambah saya karena kita ini kan biasanya hanya siap kebiasaannya jadi wong menang, tapi tidak siap ketika kalah.
sing esuk-esuk layu-layu dhewe berapa jadi betul-betul terjadi. Ada orang yang biasanya itu orang tahu ngapain pengajian ini barang menjelang pilihan legislatif pengajian serta takwa tapi seneknya dari kota atau yang masjid orang sih saja dari serta puluh diganti kan seneknya ini kota capok bareng kalah dikukut meneh oh jarum matiku sebelum seperti itu